Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok perancangan sistem informasi penjualan sepatu futsal berbasis website. Di kelompok saya ada Adam Baciar, ada Anton, ada Ilman, Samuel, dan Donga. Dan beserta saya sendiri, Alif Ramadhan. Abstraksi. Penjualan sepatu futsal adalah proses menjual sepatu khusus untuk digunakan dalam permainan futsal melalui platform e-commerce. Konsumen dapat membeli sepatu tersebut secara online melalui aplikasi atau website dengan berbagai pilihan model, ukuran, dan merek yang tersedia. Tujuan utama dari platform ini adalah memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memilih dan membeli sepatu futsal sesuai kebutuhan mereka. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan seperti kesediaan stok, keamanan transaksi, dan kecepatan pengiriman yang perlu diperhatikan dan menjalankan bisnis ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh latar belakang Samuel Tandali. Latar belakang pengembangan perangkat lunak web untuk penjualan sepatu didorong oleh pertumbuhan pesat e-commerce global dan popularitas yang terus meningkat. Konsumen semakin memilih untuk berbelanja secara online ataupun daring karena mudah dan bisa membandingkan produk, harga, dan ulasan lainnya. Selain itu, platform e-commerce itu memungkinkan untuk produsen dan penjual menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas. Fleksibilitas juga semakin bagus di sini karena ditawarkan oleh sebuah website yang memberikan pengalaman berbelanja lebih personal. Perangkat lunak ini juga harus responsif terhadap penggunaan mobile yang semakin meningkat serta dapat diintegrasikan dengan media sosial untuk memperluas jangkauan dan interaksi dengan konsumen. Seperti web kita, yaitu penjualan sepatu menggunakan teknologi bahasa pemrograman PHP dan MySQL dan metode pengembangan waterfall. Meskipun pasar menawarkan peluang besar, persaingan yang kuat menuntut perangkat lunak web yang mampu menyediakan nilai tambah. Pengembang dapat merancang solusi e-commerce juga yang lebih efektif dan sesuai dengan pengembangan tren masa depan. Analisa masalah dan solusi. Industri sepatu memiliki beragam tantangan yang perlu diatasi agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu masalah utama ini kenyamanan yang kurang seringkali menjadi keluhan para pengguna. Solusi untuk masalah ini itu meliputi penelitian dalam desain ergonomis, pemilihan bahan yang sesuai, serta penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan kenyamanan sepatu. Selain itu, permasalahan terkait daya tahan juga menjadi sorotan. Banyak sepatu mengalami kerusakan atau kausan yang cepat. Inovasi dalam bahan dan konstruksi sepatu meningkatkan daya tahan, sementara layanan perbaikan dan garansi yang lebih lama dapat memberikan kepercayaan. Harga yang tinggi juga dapat menjadi masalah, sehingga pabrik perlu mencari cara untuk mengurangi biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas. Menawarkan opsi entry level yang lebih terjangkau. Dalam hal keberlanjutan, praktik produksi itu lebih ramah lingkungan dan perlu diadopsi, seperti penggunaan bahan daur ulang, peningkatan efisiensi energi. Akhirnya pabrik juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, industri sepatu dapat mencapai peningkatan kualitas produk dan kepuasan pelanggan yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anton. Selanjutnya maksud dan tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah satu, mengidentifikasi kebutuhan konsumen tentang karakteristik produk yang diinginkan atau dibutuhkan untuk evaluasi produk sepatu kasual pria. Dua, melakukan uji validasi untuk mengetahui perbedaan yang ada antara sepatu kasual pria yang baru dan sepatu kasual pria yang sudah ada. Manfaat penelitian yang dicapai dari penyusunan tugas akhir perancangan konsep produk sepatu adalah terbentuknya sebuah konsep produk sepatu yang dapat memberikan kenyamanan yang baik saat digunakan dan sesuai dengan kaki pemakainya sehingga tidak terjadi keluhan pada sepatu saat digunakan. Batasan masalah dan asumsi penelitian ditentukan dengan maksud supaya penelitian yang dilakukan lebih terarah, fokus, dan dapat mencapai tujuan. Maka penelitian ini perlu dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut. Kesatu,
Penelitian ini hanya dapat dilakukan pada sentra IKM. Sepatu kulit sebanyak 10 IKM. Sepatu kulit di Kabupaten Asahan. Dua analisa yang dilakukan untuk mengetahui faktor mana yang sangat mempengaruhi pendapatan sentra IKM sepatu kulit di Kabupaten Asahan. 3. Penelitian ini menggunakan metode analytical hierarchy proses. 4. Target user adalah segmen menengah ke atas dengan usia 17 tahun ke atas. 5. Menggunakan material kertas kraft pada bagian kap atau badan sepatu sebagai material pengganti. 6. Sasaran pasar adalah untuk produk dalam negeri dan ekspor luar negeri. Selanjutnya bagian landasan teori. Selanjutnya dibacakan oleh Adam Bacia. Selanjutnya ada konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem perancangan sistem informasi penjualan sepatu berbasis website adalah untuk mempermudah proses penjualan sepatu melalui platform web. Sistem ini akan memiliki fitur antarmuka pengguna responsif, proses pengembalian yang intuitif dan aman, konfirmasi pesanan, serta notifikasi kepada pelanggan. Tujuan utama dari sistem informasi penjualan sepatu berbasis web adalah untuk mengoptimalkan pengalaman perbelanjaan online, mengurangi kebutuhan kontak fisik, dan meminimalkan kesalahan dalam proses pembelian. Untuk mendukung perancangan aplikasi penjualan sepatu berbasis web ini digunakan teknologi seperti SAM, PHP, JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap, dan MySQL. Penggunaan framework seperti kode Igniter dan dapat membantu dalam membangun aplikasi yang stabil dan scalable. Hasil dari perancangan aplikasi ini diharapkan dapat memfasilitasi interaksi antara pelanggan dan pengelola, meningkatkan efisiensi waktu kerja pengelola, serta mengurangi kontak langsung antara pelanggan dan penjual. Fitur yang dapat diimplementasikan dalam sistem ini mencakup notifikasi status pesanan kepada pelanggan, seperti konfirmasi pesanan, status proses pembuatan, dan notifikasi pengiriman. Selain itu, sistem ini juga dapat dikembangkan dengan integrasi sistem pembayaran yang luas, termasuk penggunaan dompet digital dan metode pembayaran baru, untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pengguna. Pengembangan sistem penjualan sepatu berbasis website juga dapat melibatkan pengembangan aplikasi seluler terintegrasi, sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengakses layanan ini melalui perangkat mobile mereka. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas pelanggan dalam berbelanja sepatu secara online. Dengan demikian, sistem informasi penjualan sepatu berbasis website tidak hanya bertujuan untuk memfasilitasi transaksi jual beli secara efisien, tapi juga untuk meningkatkan pengalaman pelanggan serta efisiensi operasional dari sisi pengelola usaha sepatu. Dan kedua, teori pendukung. Konsep dasar sistem perancangan sistem informasi penjualan sepatu berbasis website menggunakan berbagai teori dan metode yang mendukung pengembangan sistem. Salah satu teori yang relevan adalah teori sistem informasi manajemen, yang mengatur pengelolaan dan pemrosesan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan manajemen. Sebagai contoh, dalam konteks penjualan sepatu berbasis web, teori SM dapat diterapkan untuk mengatur informasi mengenai katalog, sepatu, harga, dan informasi pesanan. Sistem akan mengumpulkan data ini dari pengguna dan pengelola, menyimpannya dalam database, dan menyajikannya kembali kepada pengguna melalui antarmuka pengguna yang responsif. Selain ISM, teori sistem informasi berorientasi objek atau OOD juga relevan dalam pengembangan sistem ini. OOD memungkinkan pengembangan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem seperti produk sepatu, pesanan, dan pengguna. Dengan pendekatan ini, sistem dapat didesain untuk mengelola dan mengolah informasi dengan lebih terstruktur dan efisien. Konsep dasar pendukung dalam perancangan sistem informasi penjualan sepatu berbasis website meliputi: pertama, sistem informasi yang menjadikan katalog sepatu berbasis web. Dan yang kedua, integrasi sistem informasi dengan pembayaran online untuk memfasilitasi transaksi. Ketiga, penerapan teori-teori tersebut akan membantu dalam menciptakan sistem yang efektif, efisien, dan aman untuk memenuhi kebutuhan penjualan sepatu secara online.
Dengan menerapkan teori-teori ini, sistem informasi penjualan sepatu berbasis website dapat tidak hanya meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan, tetapi juga mendukung pengelolaan yang lebih baik dan sisi operasional dan manajer. Selanjutnya dibacakan oleh Doan. Terima kasih. Di sini saya akan membaca teori pendukung Entity Relationship ERD. Peter Chen tahun 1976. Peter Chen, seorang ilmuwan komputer, dikenal sebagai pencipta model Entity Relationship ER atau ERD adalah bagian model ini. Definisinya mungkin mirip dengan diagram entitas hubungan, adalah representasi visual dari model konseptual basis data yang menunjukkan entitas, atribut, dan hubungan antara entitas tersebut dalam sebuah sistem informasi. Model IR diperkenalkan oleh Peter Chen pada tahun 1976. Logical Record Structure atau LRS. Menurut Simarmata dan Prayudi dalam jurnal Fridayanti dan Matdianti, Logical Record Structure atau LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas jumlah tabel dan origin key. Use case diagram. Dalam buku mereka berjudul The Unified Modeling Liquid User Guide, ketiganya menjelaskan use case dalam diagram sebagai alat yang digunakan untuk menyediakan gambaran tentang fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Martin Fowler dalam bukunya UML Distilled a Brief Guide to the Standard Object Modeling Liquid menyebutkan bahwa activity diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan aliran kerja aktivitas dalam sistem dengan menunjukkan urutan langkah-langkah atau tindakan yang diambil. Pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Ilman. Metode pengembangan perangkat lunak. Dengan metode pengembangan waterfall adalah salah satu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang melibatkan serangkaian tahapan yang dijalankan secara berurutan. Setiap tahapan dalam metode ini harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya, sehingga proyek berjalan seperti air mengalir ke bawah. Mirip dengan air terjun, waterfall. Kelebihan metode waterfall. Pertama, struktur yang jelas. Tahapan-tahapan yang terstruktur membuat proses pengembangan menjadi terorganisir dengan baik dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Kedua, dokumentasi yang kuat. Setiap tahapan memerlukan dokumentasi yang detail sehingga memungkinkan untuk melacak kemajuan proyek dan memahami keputusan yang diambil selama proses pengembangan. Ketiga, kontrol yang ketat. Karena setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya, metode ini memberikan kontrol yang ketat terhadap proyek, memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah lebih awal. Keempat, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil. Cocok digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki kebutuhan yang stabil dan jelas, di mana perubahan tidak diharapkan. Kekurangan metode waterfall. Pertama, kurang fleksibel. Kurangnya fleksibilitas membuat sulit untuk menanggapi perubahan kebutuhan atau masalah yang muncul di tengah jalan.
Hal ini terutama menjadi masalah jika perubahan diperlukan setelah tahapan desain atau implementasi telah dimulai. Kedua, keterlambatan dalam mendapatkan umpan balik. Karena umpan balik dari pengguna atau pemangku kepentingan seringkali tidak diperoleh hingga tahap pengujian atau implementasi, ada risiko besar bahwa kesalahan atau kekurangan dalam desain tidak akan terdeteksi sampai kemudian dalam proses pengembangan. Ketiga, risiko kesalahan estimasi. Estimasi waktu dan biaya seringkali sulit dilakukan dengan akurat pada tahap awal proyek karena keseluruhan proyek harus diselingi sebelumnya, diestimasi sebelumnya tanpa adanya fleksibilitas untuk penyesuaian. Keempat, kesulitan dalam memperbaiki kekurangan karena setiap tahapan harus selesai sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang terdeteksi di tahap akhir bisa menjadi sangat mudah dan sangat mahal dan sulit dilakukan. Pengembangan perangkat lunak merupakan proses yang kompleks dan memerlukan tahapan-tahapan yang terstruktur untuk mendapat hasil yang optimal. Dalam masalah ini akan dibahas mengenal tahapan-tahapan yang umumnya dilalui dalam pengembangan perangkat lunak. Tahapan pengembangan perangkat lunak adalah proses yang terstruktur untuk menciptakan perangkat lunak yang berkualitas. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam mengembangkan perangkat lunak. Pertama, analisis. Tahap ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan tujuan proyek. Analisis ini membantu dalam merumuskan spesifikasi yang jelas untuk sistem yang akan dikembangkan. Desain. Setelah kebutuhan dikumpulkan, tahap desain melibatkan perancangan arsitektur sistem serta rancangan detail dari komponen-komponen perangkat lunak yang akan dikembangkan. Implementasi. Tahap ini adalah saat di mana pengembang mulai mengkodekan desain yang telah dibuat menjadi perangkat lunak yang sebenarnya. Pengujian. Setelah diimplementasi selesai, sistem akan diuji untuk memastikan bahwa ia berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pemeliharaan. Setelah sistem diterapkan, seringkali masih diperlukan pemeliharaan dan untuk menanggapi perubahan kebutuhan pengguna atau untuk memperbaiki bug yang ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif Ramadan. Oke, penutup. Kesimpulan, perancangan sistem informasi penjualan sepatu berbasis website pada penjualan sepatu memungkinkan transaksi yang lebih efektif dan efisien. Dengan teknologi seperti PHP dan MySQL, toko dapat mengelola penjualan lebih baik dan memberikan layanan unggul. Sistem ini mengatasi masalah penjualan manual, seperti keterlambatan pengiriman menu dan kesulitan mencatat pesanan. Saran, perancangan sistem informasi penjualan sepatu berbasis website menggunakan teknologi seperti PHP, MySQL, dan HTML untuk membangun sistem yang lebih efektif dan efisien. Pastikan desain website user-friendly agar pelanggan mudah melakukan transaksi dan pemesanan. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.